Bank Maluku, Maluku Utara cabang Namelia pada bulan Desember 2022 lalu. Sejak dititipkan, pelaku melakukan penarikan secara bertahap dengan jumlah bervariasi hingga saldo tabungan habis. Atas perbuatannya, pelaku diancam kurungan penjara maksimal 15 tahun. Maluku Utara cabang Bank Indonesia senilai 1. Kasus judi online yang terbaru ditemukan di Maluku. Pegawai Bank Maluku, Maluku Utara membobol uang titipan Bank Indonesia senilai 1,5 miliar rupiah untuk bermain judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen subscriber dari channel Padepokan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik di Nusantara maupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapat wawasan, pengetahuan maupun sebuah kepahaman. Dan terima kasih selalu kami sampaikan atas support dan juga semua dukungan-dukungan yang Anda berikan kepada kami, tim YouTube channel Padepokan Gaul dan juga Pemuda Gaul Nusantara. Semoga akan membawa daripada channel kami lebih banyak berkiprah di dunia nyata manusia dan juga membawa manfaat tentunya. Dan sedikit kutipan dari video yang saya putar tadi pemirsa, di mana klip putaran suaranya diantaranya menyebutkan tentang maraknya permainan judi online yang sudah banyak sekali memakan korban, baik dari kalangan bawah, kalangan menengah, hingga kalangan atas pun tak lepas daripada yang namanya permainan judi online. Secara garis besar, jika kita sebagai pribadi manusia yang menggunakan akal kita secara jernih, dari permainan judi online ini sendiri yang pasti satu, membawa dampak-dampak yang buruk, dan juga yang pasti juga tidak akan membawa hal baik, bahkan kekayaan pun tidak. Namun mengapa dari fase-fase yang lalu hingga sampai kepada fase titik sekarang ini masih banyak sekali dari kalangan-kalangan yang semakin hari, tentunya sampai hari-hari ini, itu masih sangat gemar bermain judi online. Bahkan juga daripada judi online ini sendiri semakin meluas, baik di luar negeri maupun sampai ke tanah Nusantara ini. Menurut versi sudut pandang manusia yang lain juga, bahwasanya judi online ini sendiri membawa sebuah candu bagi para pelakunya yang memang benar-benar menapaki di jalannya. Namun hal apakah yang membuat sampai candu itu sangat sulit untuk dilepaskan? Kalau dilihat daripada penggambarannya seperti itu, karena manusianya merasakan, tidak melihat. Dan di kesempatan ini kita akan coba kuak mengenai pengaruh sisi gaibnya. Adakah makhluk gaib yang berperan di fase-fase akhir zaman ini menyebarkan judi online secara besar-besaran dan membuat banyak kalangan manusia terjerat hingga tersesat di jalurnya? Terkhusus kita sebagai pribadi manusia muslim yang alhamdulillah masih diberikan kesempatan hidup, semoga saja kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini, maupun keluarga kita yang sudah terlanjur pun semoga saja dibukakan hidayahnya, segera kembali bertobat kepada Allah, karena hal itu juga termasuk salah satu dosa yang akan membuat daripada hijab kita kepada Allah, dan juga akan membawa kerugian bagi kita sendiri. Itu yang selalu kami sampaikan. Dan tadi dimana kami tertarik untuk menguak mengenai perihal sisi gaib judi online ini. Apakah memang
waktu-waktu ini sudah dimulai fasenya dari panglima-panglima Dajjal yang sudah menyebar di penjuru dunia untuk mengarahkan manusia kepada jalur-jalur kemungkaran. Nah, tetap waspada semuanya yang kami sampaikan selalu. Semoga saja kita semuanya selamat, amin. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya yaitu Mas Ahmad. Gimana kabarnya Mas Ahmad? Sehat Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Siap ya Mas? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya jenis hati lezat mediator ini teman dikeluarkan, diuapkan semuanya. Penyusup, pengaku penipunya yang membuat jasad Mas Ahmad mediator ini penuh semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Di kepala, yang di wajah maupun yang di hidung, di bagian apapun semuanya juga keluar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bantu bentangi pagari tempat ini dan juga pemirsa penonton semuanya. Dengan izin beliau, saya cahaya salah satu makhluk gaib yang tahu dan bekerja yang benar-benar asli. Makhluk gaib yang tahu dan bekerja membawa daripada maraknya permainan judi online. Saya mohon yang asli, penyusup penipu hancur. Jadi yang asli dari makhluk gaib yang membawa maraknya permainan judi online, saya mohon yang asli ketarik ke tangan saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Geram. Kenapa Gram? Siapa kamu? Saya manusia, bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu golongan apa? Dari mana? Ya. Saya golongan bertanduk, golongan gaib, golongan iblis yang tidak bisa dilihat daripada manusia. Tugas iblis itu yaitu mengarahkan manusia ke jalan kemaksiatan. Kemaksiatan itu ada banyak. Kemaksiatan yang terlihat, tidak terlihat, maupun yang lainnya. Saya saat ini mempengaruhi jasad manusia supaya terjerumus ke dalam kemaksiatan yang tidak terlihat daripada orang-orang banyak. Hanya dia yang melakukan kemaksiatan itu sendiri. Saya berasal dari mana? Dari mana? Ya. Saya berasal apa yang dia makan. Loh, Yang dia makan itu tidak beres. berarti dari harta benda manusia, kamu mengatakan begitu secara gak langsung. Ya uang haram dikonsumsi. Setelah itu, karena uang haram itu ada negatif di dalamnya. Itu saya dan juga teman-teman saya. Setelah masuk dalam jasad manusia, aliran darah setiap manusia itu dihuni daripada uang-uang haram itu. Negatifnya itu sangat banyak. Jadi kamu bukan iblis asli dari api kalau begitu. Bukan. Ingat, kalau kamu berbicara dusta ataupun kamu menipu, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Assalamualaikum. Ya setidaknya pedang ini dijauhkan sedikit daripada leher saya supaya saya berleluasa. Muhammad. Semakin kamu menipu nanti otomatis ketahuan dan terpenggal lehermu. Terpotong-potong semua bagian tubuhmu. Sallallahu Muhammad. Cuma saja saya di sini. Geser sementara. Sallallahu Muhammad. Nah, itu udah digeser agak lumayan. Kamu iblis. Berarti saat kamu tercipta asli iblis, bukan jin kalau gitu. Ya, langsung golongan iblis.
Saya juga ikut merokok sama merokok dulu. Kamu ikut merokok apa enggak? Gak suka. Enggak suka. Terus Bubuk-bubuk aja itu. apa? Bubuk. Yang dihisap. Mari Mas. Gula. Krim. Yang harganya mahal. Tapi bisa membuat orang senang. Happy fun. Narkoboy. Ya. Wih. Kamu suka narkoboy. Di samping. Hmm. Aduh, ya, saya tidak mau menyebutkan. Hmm. Dari mana uangnya tidak dapat? Dia juga seperti itu. Oh. Narkoboy. Kamu suka narkoboy? Kalau saya Hmm. mengarahkan jasad manusia, di mana manusia itu mempunyai uang yang sangat banyak. Terus. Maksiatnya juga tidak akan sedikit, tidak tanggung-tanggung. Hmm. Yang enak-enak semua dijajali. Semuanya Apa yang enak-enak, Mbak Iblis? wanita. Wih, terus. Wanita bisa dibeli. Hmm. Dan juga serbuk-serbuk itu yang membuat daripada akal manusia hilang. Kamu mau serbuk? Mau. Nih, Yang berasal dari barat itu paling enak itu. ini serbuk. Allah kamu lelah di depanmu. Tidak berefek apapun di tubuh mediator yang kamu masuki, tidak ngefek. Assalamualaikum Muhammad. Ya biar teman kamu pusing saja lah. Pusingnya Enak hilang. saja. Saya tinggalkan nanti setelah kotoran ini masuk dalam Tidak bisa serbuk mengeluarkan, ini. jika mengeluarkan di dalam tubuh teman saya nanti hancur kamu. Ah, Peraturan harus peraturan. Allah. ya ini tidak saya makan, saya hirup saja. Wah, Ya belum. bentar, saya baru menikmatinya. Wah, enak sekali. Enak. Ngomong-ngomong, Mbak Iblis. Usia saya masih muda. Lah panggil apa? Ya, panggil Mas saja, jangan Mas Mbah. Iblis. Mbah, kalau iblis yang sudah tua-tua tercipta daripada api neraka, itu ya boleh saja. Kalau Tidak kamu banyak. tercipta di dunia ini dengan peristiwa kejadian kemaksiatan manusia tadi, Ya, yaitu yang dari harta-harta yang haram tanda kutip. yang keluar jalur itu. Terus ini yang mau saya lebih spesifik menanyakan ke perihal permainan judi ya. Soal yang lain-lain nanti mengikuti aja. Jelas ya. boleh, peraturannya. boleh. Selagi kamu tidak menyakiti saya, ya saya akan menjawab. Kalau sesuai kamu macam-macam apa. ya disakiti ya, dipotong-potong lamaan. Ya. Ya, saya Ngomong-ngomong. ikuti aturanmu. Kamu tadi bisa berbahasa seperti ini. Berarti kamu asli tinggal di wilayah Nusantara ini. Ya jelas, Hmm. orang yang saya dampingi untuk mengarahkan kemaksiatan itu juga memakai bahasa seperti ini. Oh, bukan dari barat sana bukan. Kan. Cirinya orangnya kayak apa? Kaya, Ya jelas, mana mungkin dia punya bisa kedudukan di mata manusia. ya bisa bilang orang hormat kepada dia. Itu saja. Kalau kambing aja yang hormat, manusia ya hormat. Manusia, kambing kalau diperintah daripada manusia yang punya wewenang, apa bisa mendengarkan, bisa disuruh, bisa nurut pada atasannya. Manusia ya memilih anak buah manusia, bukan hewan seperti itu. Tidak ada gunanya, tidak ada untungnya. Ya, harusnya kan Kamu itu. Kalau orang yang berperilaku seperti itu ya tidak usah dihormati kalangan manusia, nggak apa-apa loh. Dihormati kalangan kambing, sapi, kan gitu aja. Asal punya ini bisa dibeli. Wih, saya nggak suruh beli. Oke, agak spesifik kembali kepada kamu. Jadi secara garis besar, kalau manusia sering menggunakan, mohon maaf, harta yang haram tanda kutip, itu akan membuat manusia akan penuh energi negatif di tubuhnya. Jelas itu. Terus dampaknya apa secara jasad? Dampaknya ya hanya maksiat dan maksiat. Di dalam hatinya semakin hitam, Kalau hitam legam. itu kalau manusianya sehat, kalau manusianya sakit, Ya nggak ada manusia yang pasti sakit. sakit yang tidak disembuhkan. Entah itu organ hatinya, organ jantungnya. Kan ada manusia yang jantungnya bocor. Itu ya akibat daripada makan makanan yang tidak jelas asal usulnya. Oh.
Darah-darahnya ada yang diganti darah kotor itu. Itu karena sudah sangat banyak sekali golongan-golongan seperti kami itu masuk dalam jasad manusia. Wah, darah di dunia manusia, darah dicuci itu. Itu kan darah kotor itu. Ya. Oh, oke, jelas gambarannya. Lalu saya sedikit mulai masuk ke ranah judi online. Nah, judi online ini sebenarnya sudah sejak tahun-tahun yang lalu, namun sekarang ini akhir-akhir ini ramai kembali jadi perbincangan kalangan manusia karena apa? Membawa korban hingga persifatan tega manusia melebihi batas, lalu kriminal. Nah, kejahatannya itu juga melampaui batas juga. Sebenarnya di fase ini apa sih yang dikerjakan golongan mungkin seperti kamu mengenai perihal judi online sekarang ini? Ya. Katakan sejujurnya. Golongan iblis dari kalangan bawah seperti saya ini maupun tuan-tuan saya yang sudah lama usianya itu mengarahkan manusia ke jalur maksiat itu dari segala arah, segala penjuru. Dan untuk kamu yang kamu tanyakan kasus judi online itu karena ya sudah ada rancangan sistem daripada mbah-mbah saya dulu. Jadi yang merancang itu bukan kamu? Bukan, saya hanya mengarahkan supaya manusia itu main di situ. Setelah main, ya ada untungnya, ada minusnya. Semua manusia pasti kalau main judi online pasti akan minus, bukan bertambah. Meskipun bertambah, itu hanya hitungan hari dan akan minus kembali. Ketagihan-ketagihan itulah karena sudah menang akan candu ketagihan, mendapatkan uang dari segala arah, entah itu mencuri, korupsi, ataupun memeras orang-orang. Ya, di situ nanti buat main juga. Dari awalnya main kecil, setelah dapat untung, main lagi, dapat untung, main lagi, taruh lagi, terus menerus. Setelah banyak, habis semuanya. Oh, ngomong-ngomong, nah, kamu sempat menyebutkan kecanduan. Ya, candu ini kan yo seperti halnya kalau manusia sedang jatuh cinta, candu. Kalau nggak ketemu itu ingin sekali bertemu lah bahasanya. Kalau bahasa cinta lagi itu rindunya itu kalau udah nggak ketulungan itu meronta-ronta. Kata teman-teman saya gitu. Nah, candu ini berasal dari mana? Karena secara gamblang kalau manusia melihat kata-kata candu, nah, itu kan sulit diobati. Ya pasti. Karena manusia ketika sudah main judi online, dia itu masuk dalam lingkaran. Ketika sudah dia terjun di dalam lingkaran itu, pasti akan dibuat yang enak-enak daripada yang masuk judi online itu. Dia pasang katakanlah 100.000. Nanti akan mendapatkan berkali-kali lipat daripada 100.000 itu tadi. Dan main lagi berkali-kali lipat daripada awal dia memasang itu. Untungnya apa main judi online? Tidak usah kamu bekerja, uang bisa beranak pinak. Tidak diketahui orang banyak kalau sudah mempunyai uang yang sangat banyak dari hasil judi online itu. Jadi candu atau candu manusia tentang kemaksiatan itu yang memberikan golongan seperti kamu. Ya ketika orang itu sudah terjun dalam lingkaran itu, golongan kami bekerja, membisiki, memberi bayangan. Nanti ketika kamu main di dalam judi online bisa membeli rumah, entah itu mobil dengan mudah asal pasangnya banyak. Dan ketika masang kecil-kecil, harganya berkali-kali lipat kecil. Nanti ditambah lagi, entah itu orang itu mendapatkan uangnya dari mana, dari hasil merampok, mencuri, korupsi. Ya, ini di situ dari kecanduan yang hanya awal itu menjadi kecanduan yang luar biasa. Ya, tarikan-tarikan perlahan saya manusia itu saya geret sesuai kapasitas uangnya. Karena apa? Ya kecanduan kemaksiatan itu memang sulit sekali diberantas. Ya, melihatnya seperti itu. Meskipun ada beberapa orang yang dia dapat dari hasil judi online itu pun hasilnya buat kemaksiatan. Tidak berkah itu. Jadi uang setan dimakan demit gitu. Ya hasilnya tidak jauh daripada itu. Entah itu buat mabuk, bermain wanita. Waduh, saya tidak mau menyebutkan yang satu. Untuk bermain apa lagi?
beli jabatan. Wih. Naudzubillah min dzalik. Terus nih, sistem judi online ini kan dibuat manusia. Orang barat. Nah, Gimana orang barat itu? Mbah saya yang mempengaruhi di dalam akal pikirannya. Dalam teknologi bisa, sistemnya itu bisa demikian rupa bisa dinikmati manusia saat ini. Kalau manusia itu tahu daripada hasil sistem itu sudah ada otak manusianya yang sudah mengendalikan sebenarnya itu. Jadi manusia yang membuat sistem itu hanya wadah yang dikendalikan iblis yang tingkat tinggi tadi. Ya membuat sistem judi online atau dikatakan bandar besarnya, pusatnya pusat bandar. Nah, ini saya gamblang aja lah. Pusing. Ya jangan gitu vulgarnya menyampaikan. Jangan ya samar-samarkan lah. Emang nggak boleh gitu. Tercemar nanti golongan iblis ini. Wih. Nggak boleh tercemar ini namamu berarti. Kan biar orang yang main, yang mengikuti, yang menyogok mau ikut taruhan itu. Ya supaya tidak tahu, enak-enak saja. Apa pengaruhnya, apa dampaknya. Sebenarnya tidak ada keuntungan sama sekali. Terus, ini juga yang saya tanyakan. Di fase-fase ini yang terjerat judi online itu bukan kalangan rendah manusia rendah, kemampuannya anak atau pikirannya itu bukan, tapi juga yang kalangan termasuk tinggi. Orang-orang seperti kamu juga main juga loh, ya pecisan, sarungan, kokohan rapi, putih-putih, main. Kamu tidak. Judi online kan tidak diketahui, asal main HP aja, tidak tahu dia main judi, lihat porno, wah maksiat yang tidak terlihat itu. Kalau dulu kan, kalau mau main perempuan harus datang, nah itu grebek, judi online harus datang, nanti grebek. Ini tidak ketahuan lagi, ini lebih modern. Oh, jadi strategi rancangan iblis semakin hari memang menyesuaikan dengan keadaan manusianya. Betul. Kamu ini pelanggaran sekali. Hisap lagi. Melayang. Tambah jelas, tambah mengucapkan semua jelas. Allah. Assalamualaikum Muhammad. Mantap ini. Terus ini yang saya tanyakan. Padahal, tatkala manusia-manusia yang terjerat judi online, ini kan dahulu kala mereka belajar agama setidaknya saat dia masih kecil. Ya, tahu saya. Bahwa judi itu dosa. Tahu. Tapi kok kenapa hal ini mereka pahami, mereka tahu teorinya, tapi kok susah sekali untuk keluar dari jeratan golongan seperti kamu yang sudah kamu buat sistemnya tadi judi online. Ya, orang-orang yang bisa dikatakan baik itu karena dia hanya tahu saja. Loh. Ketika sudah terhimpit ekonomi, uang susah, mau mencuri ya, dia tidak mau, takut dipukul lah, ginilah. Dia mendapatkan uang sedikit, ya dia main di situ. Disitulah asal muasalnya. Ketika orang yang dianggap baik terhimpit ekonominya, judi online solusinya. Terus yang terbaru bahkan saya melihatnya agak miris loh. Sampai ranah kejahatan. Ada yang membunuh dari pasangannya, ada juga merugikan dari tempat kerjanya, diperas, merampok, mencuri untuk main itu karena dari awal dia salah sepertinya itu. Kok bisa salah? Ya salah, dia coba-coba enak dapat keuntungan besar, dia rugi, kecanduan, mendapatkan uang dari mana supaya berkali lipat daripada yang di pasangan pertama, udah dapat lagi, rugi lagi, apa itu nanti bisa diambil lebih cepat lagi. Tidak bisa, ada peraturannya, ada sistemnya. Dia yang dalangnya, otaknya, bandarnya ini lebih cerdas daripada yang main pemula-pemula ini. Tidak bisa diakali. Dan itu sudah masuknya menggunakan sistem, bukan hanya akal manusia saja. Iya. Dan sistem itu yang mengendalikan kamu, golongan seperti kamu maksudnya. Yang lebih tinggi malah, cerdas. Pada intinya kan iblis yang mengendalikan sistemnya. Kan begitu? Apa kamu tidak main saja? Saya? Buat apa? Kamu kan punya handphone. Terus untuk apa? Ya judi. Untuk apa tidak
punya handphone tidak main judi online. Untuk apa? Terserah lah. Saya hanya menggunakan handphone itu ya yang wajar aja kok. Tugas saya kan mempengaruhi kan. Boleh kan? Kamu mempengaruhi saya. Iya. Saya nggak butuh pengaruhmu. Sentil Setiap aja. saya berjumpa manusia pasti saya pengaruhi, saya arahkan ke jalan kemaksiatan. Cara kamu mempengaruhi, kamu lalu ya apa? dilihat manusianya, dilihat backgroundnya, dilihat daripada pikiran-pikirannya itu. Rata-rata orang yang terjebak judi online fase sekarang ini karena terhimpit ekonomi. Iya, itu yang saya sebutkan. Terhimpit ekonomi, entah itu suami istri sering cekcok, masalah dia tidak dinafkahi, dia iseng-iseng main judi lah. Lalu dari terhimpitnya ekonomi mana sebenarnya boleh istri dinafkahi daripada judi. Mana iya. boleh itu. Iya, memang tidak boleh. Nah, ini pertanyaan saya. Terhimpitnya ekonomi manusia itu karena apa sih? Banyak Faktornya. banyak. Katakan aja jujur. Ya, saya sebutkan. Ada juga dia ada masalah utang piutang. Itu yang pertama. Terus ada juga memang teguran daripada Allah untuk berobat, untuk apalah sampai uangnya minus. Ada juga ya banyak sebenarnya. Entah itu kecelakaan lah untuk berobat, tidak terhimpit ekonomi. Main iseng-iseng itu. Awalnya iseng-iseng dapat banyak. iseng-iseng berhadiah berarti. Terus tatkala orang sudah kecanduan tingkat luar biasa tingginya, itu cara mengobatinya gimana? Bisa gila, halusinasi sendiri itu. Karena di dunia manusia kan ada sebuah tempat khusus untuk merawat, ya namanya itu rumah sakit jiwa. Apakah bisa dibawa ke sana? Bisa. Kalau dia sudah habis sangat banyak, semuanya dijual, rumah dijual, mobil dijual, istri ditinggalkan. Wah, ada juga kasus seperti itu. Dia habis-habisan main judi online, semuanya digadai sampai istri yang menemaninya dari nol kabur, tidak kuat melihat suaminya seperti itu. Wah, ngeri dia kali. sudah rugi semuanya. Apalagi yang paling berharga itu dia lupa sebagai kewajiban sebagai manusia. Itu yang paling utama itu. Ya, imannya sudah tidak ada begitu. Ya sudah, dunia sudah hilang, nanti mati kelakuannya dipertanggungjawabkan sama Allah. Itu bukannya rugi, dunia tidak dapat, akhirat siksa. Waduh. Manusia yang sangat rugi ya seperti itu. Tapi itu kan temanmu. Ya jelas. Biar manusia-manusia itu digiring. Jadi ya teman saya di sana. Oke. Terus kalau manusia udah kecanduan dengan game judi online atau permainan judi online seperti ini, seharusnya itu diapakan manusia? Ya diteruskan. Kalau kamu jujur. Ya jangan coba-coba jujur, lah. otomatis. Jangan coba-coba. Kalau dia terhimpit ekonomi ya dia mencari solusinya dengan baik. Tidak relnya itu tidak salah. Pinjam ya jangan ada bunganya juga itu. Pinjam 100 ya balikannya 100. Jangan ada Karena beberapa kalangan manusia tatkala mendapatkan hal seperti ini tadi, misalkan anggota keluarganya ada yang sudah kecanduan judi online, ya nanti dibawa ke spiritual lah. Orang yang dikatakan tetua lah, orang pinter lah, dibacakan mantra-mantra. Bisa. Kok bisa nggak bisa? Dia yang memulai, dia yang harus bertanggung jawab. Tidak bisa dibawa ke orang-orang lain. Loh. Dia harus menyesali kesalahannya sendiri juga. Entah itu dia nanti ketika dia main judi online itu, uangnya didapatkan dari mana itu harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawabkan juga. Uangnya istri dicuri untuk main. Oke, terus tanggung ini jawab semuanya dibuat. Dunia sekarang ini kan sudah banyak toh tentang judi online ini. Nah, banyak beberapa kalangan manusia. Anak kecil juga ikut-ikutan. Iya. Ada yang mengajarinya juga. Bukan itu. Wah, maksiat merajalela. Kalangan manusia beberapa itu mengatakan bahwasanya saya akan memberantas judi online sampai ke akar pusatnya. Dia main sendiri. Ada itu. Kok bisa begitu? Karena maksiat itu tidak terlihat, modern dengan teknologi.
Main di kamar bisa, Hmm. di mobil bisa, di rumah bisa. Hmm. Itu kan maksiat yang tidak terlihat itu dengan modern itu. Terus kemaksiatan seperti itu saya meyakini bahwasanya kami hanya manusia yang memiliki kemampuan kekuatan yang maha besar, tetap Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Tapi tatkala misalkan para manusia yang memiliki wewenang di dunia nyata manusia ini bekerja sesuai, apakah tidak mungkin akan diberantas sistem-sistem dari pasukan kamu, Yang memberantas siapa dulu? orang-orang yang memiliki wewenang? Ya bisa-bisa saja. Cuman karena orang yang wewenang itu dia sama saja melanggar apa yang diperhatikan peraturan tertulis itu dilanggar. Ya sama saja tidak ada solusinya. Harusnya orang yang berbeda yang membuat peraturan itu tidak melanggar itu. Berarti harus yang jujur, yang bersih. Ya beda lah pokoknya, bukan yang mempunyai wewenang itu saja. Biar manusia di sini menerka-nerka itu. Gimana manusianya? Gimana manusianya? Kamu ini pelanggaran. Korban udah banyak tak? Banyak. Segala usia sudah saya pengaruhi. Tapi main judi online. Tapi pemain judi yang kamu pengaruhi ada yang kaya raya enggak? Yang mempengaruhi. Yang kamu pengaruhi, ya yang pasti kamu bantu. Ada, sudah saya sebutkan tadi, di mana orang yang saat ini saya ikuti, dia itu mendapatkan uang untuk main judi itu hasil uang tidak beres. Nah, tidak tanggung hitungannya juga. Terus kalau didapatkannya tidak tanggung juga. Para pemimpin yang sekarang ini kan ya banyak toh. Banyak. Mereka kan juga bekerja di dunia nyata manusia. Ya, untuk sampingan kan bisa. Maksud saya tidak begitu, Ferguson. Apa yang kamu maksud? Karena banyak manusia sekarang menginginkan untuk diberantas hal seperti ini. Mampukah? Gimana ya? Judi online itu kan tidak terlihat. Meskipun di alat komunikasi diperiksa, kan juga bisa dihapus. Nanti download lagi. Gimana itu cara mendeteksinya? Dan orang-orang yang memimpin wilayah Nusantara ini yang banyak ini, ini rata-rata mereka mendapatkan sesuatu imbalan kah dari yang membuat sistem? Ya pasti. Sebenarnya ya orang yang dari barat mau masukkan aplikasi judi online itu, orang di Nusantara ini juga tahu itu berbahaya, itu melanggar, karena ada imbalan yang sangat besar. Dibuatlah sedemikian rupa supaya tidak terlihat seperti judi online. Dan itu menguntungkan daripada oknum-oknum seperti ini tadi. Ya karena dikembangkan. Tidak hanya satu judi online banyak judi-judi online yang lain. Dan ranah ini berhubungan dengan para bandar-bandar besar yang lain, contohnya yang kamu makan itu bubuk. Ini, itu nyambung rangkaiannya. Ya, orang-orang berduit itulah dari asal muasalnya untuk menghancurkan generasi-generasi muda dari Nusantara. Wah, ini pemirsa, semangat yang muda berkarya ini ya agak repot ini. Semboyan ini yang harus dijaga para pemuda. Semoga kita yang muda yang berkarya, anak-anak muda dirusak terjaga moral-moralnya, akhlak-akhlaknya. Miris. Sekarang lihat sendiri anak muda pada bermain online semuanya, entah itu judi online, bermain game online, maksiat online. Ya pacaran itu online kan? Pacaran online emang dapat apanya? Banyak. Bisa melihat gestur tubuh, liuk-liuk tubuh wanita, pria. Hanya dari ponsel aja berarti. Ya kalau ada kesempatan, ada waktu, kan bisa bertemu dilampisi hiaskan daripada kedua orang itu, gitu.
Itu yang mempengaruhi ya bukan jin-jin kecil, tapi Tapi siapa? iblis-iblis muda seperti saya ini. Yang Oh. terlahir daripada maksiat-maksiat itu. Oke, terus mengenai para pemuda yang seperti apa yang akan mudah kami pengaruhi dan Yang mengikuti mudah. jalan iblis? Yang muda ya, dia tidak tahu, dia tidak cinta pada Nusantara, pada negaranya. Itu. Dan juga dia tidak tahu belajar agama. Kan banyak sekarang ini orang yang belajar agama. Tapi nyatanya Ya, kamu banyak. mengatakan tadi banyak juga yang terselubung melakukan perbuatan seperti itu. Ya sudah, itu sudah takdir kehendak Allah. Ya, itu Dan ya saya jelas. tidak mau menjelaskan. Oh, saya rapat-rapat lah. Otomatis bubu itu Nah. menjadi pusing kan kamu. Kenapa? Udah, Tugasnya iblis. ya udah orang-orang yang bantu ambil. Itu kan dengan izin banyak. beliau. Dan perintah ini masuk. Sallallahu Ah. alaihi Muhammad. Masuk. Ambil hakmu. Ya. Buat sakit saja manusia itu. Karena merugikan orang lain. Banyak orang lain yang merasa dirugikan. Saya hanya mendapatkan sedikit. Karena tugas saya mempengaruhi, menjerumuskan manusia itu hanya sedikit. Itu saja. Udah. Sudah, tapi sedikit. Oke. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon kelas 3 semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Aduh, licik kamu. Dilempar di efek Aduh. Terkunci. Mau apa efeknya? Alhamdulillah pemirsa, sedikit tadi dialog kami mengenai maraknya kasus judi online yang membawa banyak sekali korban baik dari kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas. Semoga dari kita pribadi manusia yang hidup di kesempatan ini dijauhkan daripada tipu daya iblis yang mungkin seperti ini. Terkhusus juga bagi para pemuda-pemudi di Nusantara, semoga saja kita sebagai pemuda ya membawa hal baik dan juga pengaruh baik bagi Nusantara ini. Dan juga semoga saja dari harapan-harapan leluhur kita itu pun akan menjadikan kita semakin kuat dan juga semakin taat pada Allah dan menjauhkan daripada ranah-ranah kemaksiatan. Itu saja dapat kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Jika banyak kekurangan itu karena kesalahan kami sebagai pribadi manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan maupun kebenaran itu bukan dari kami datangnya, karena semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.